Jadi bayangin teman-teman, apa artinya komunikasi ini diputus? Ketika masyarakat ini kena bom, bam ya, sipil, rumah mereka hancur, itu mereka nggak bisa menghubungi tim evakuasi, mereka nggak bisa menghubungi ambulan. Bayangkan, jadi mereka nggak bisa menghubungi siapa-siapa, jadi mereka mengandalkan tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangga ini mereka berusaha mendatangi lokasi, kemudian mereka angkut, ya korban jiwa mereka angkut dan mereka bawa ke rumah sakit. Ada yang menggunakan misalnya gerobak keledai dengan kecepatan sangat lambat, ada yang menggunakan mobil seadanya, ada yang harus bopong hampir berlari. Itulah makna dari diputusnya komunikasi. Itu kalau siang hari, bayangkan di malam hari. Makanya jadi ketika setelah 34 jam akhirnya koneksi ini kembali terhubung, ya, itu tim evakuasi itu kaget dengan jumlah kehancuran yang mereka lihat di lapangan. Dan tim ambulan ini juga melihat korban ini dalam 2 hari itu bertambah sekitar 3.000. Yang tadinya 7.300, tadi saya baca statistik terakhir itu korban jiwa mencapai angka 10.000. Ya Allah, 10.000. Tapi insya Allah lah mereka ini orang-orang yang sudah selamat dari penderitaan di dunia. Ya Allah, para syuhada ini Masya Allah, kita harus iri terhadap mereka. Alhamdulillah. Dan sekali lagi tadi saya jelaskan ya, ternyata kekuatan para pejuang pun belum berhenti. Mereka masih terus menandakan serangan balasan. Tadi sudah saya jelaskan. Beberapa menit yang lalu ini ada hujan roket yang menghujani Tel Aviv. Mungkin puluhan luka-luka atau meninggal ya. Di sini disebutnya sih banyak sekali korban meninggal. Ini menurut laporan dari Bintang Daud Merah Israel. Dia mengatakan banyak sekali korban jiwa yang belum bisa dievakuasi karena kondisi yang sangat mencekam di sana. Gitu. Nah, gimana dengan serangan darat? Jadi serangan darat ini sudah berlangsung sejak 2 hari lalu, tapi ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Tadi pagi ini baru dirilis video oleh para pejuang Gaza dan itu dikonfirmasi oleh pihak militer Israel bahwa pihak Israel ini sudah mengirimkan pasukannya jadi militer Israel ini sudah mulai masuk ke wilayah perbatasan darat dan menggunakan satu alat militer baru namanya Nimr. Nimr itu artinya itu tiger, harimau kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada Merkava, ada di sana Nimr. Nimr ini seperti tank baja yang isinya itu ada sekitar 14 bisa ditumpangi oleh 14 tentara. Nah, tadi pagi Nimr ini berusaha masuk merengsek ke wilayah Gaza, tapi berhasil dihalau oleh para pejuang Gaza. Hancur para koranda itu Nimr itu tuh. Tank Nimr Israel itu yang terbaru, yang termutakhir itu hancur. Dan menurut pengakuan militer Israel itu satu tentaranya itu luka parah dan satu terluka. Itu menurut pengakuannya ya. Tapi kita tahu lah, Israel ini kan yang misalnya di sana 5 orang terbunuh, bilangnya 1 orang terluka. Itu sudah hal biasa gitu loh. Tapi melihat daya ledak namanya itu kornet yang ditembakkan oleh para pejuang itu kemungkinan mungkin semua yang di dalam itu mungkin tewas tuh. Tapi ya kita tahu tabiat Yahudi itu yang senantiasa memutarbalikkan fakta. Jadi itu, dan teman-teman, kabar gembira juga buat kalian semua. Enggak semua para pejuang ini hafal Quran. Enggak. Ya ada yang hafal 5 juz, ada yang 10 juz. Tapi untuk mereka yang berada di barisan terdepan di perbatasan itu khusus adalah para penghafal Quran 30 juz. Itu yang harus kita pahami. Jadi enggak semua orang tuh bisa diletakkan di garis terdepan di perbatasan, enggak. Hanya mereka yang punya hafalan 30 juz lah yang dapat kemuliaan berjuang, beroperasi di baris terdepan. Termasuk yang tanggal 7 Oktober ini masuk infiltrasi ke wilayah Israel tuh dengan para layang, kemudian dengan motor gitu kan, kita lihat video-videonya ya. Mereka yang sekitar 3.000